Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para pemirsa Fafayu TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini nikmat dari Allah Jalla wa Ala kembali melanjutkan ta'lim kita, ta'lim tematik, dan di sore hari ini kita akan membahas atau mengangkat tema yaitu nikmat persaudaraan. Berkaitan dengan persaudaraan, Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan hakikat persaudaraan sebagaimana firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan tentunya iman itu ada definisinya secara syar'i dan ada rukun-rukunnya, yaitu rukun iman yang 6, ya, sehingga seorang berada di atas iman yang benar, ya, dalam beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan takdir. Dan bila mana dia seorang yang beriman, maka dia merupakan saudara kita. Itulah hakikat persaudaraan, yaitu saudara karena iman. Ya, maka dari manapun dia, suku apapun dia, bangsa apapun dia, kalau dia orang yang beriman, maka dia merupakan saudara kita. Ya, semakin kuat keimanannya, maka tentunya semakin kuat pula persaudaraan. Dan nikmat persaudaraan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Anfal ayat 62-63. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Dan ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Id kuntum a'da, ketika dahulu kalian bermusuhan. Ya, maksudnya tidak ada persaudaraan. Kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah menyatukan hati kalian. Diperhatikan ya, Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmatnya tersebut kalian menjadi bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Di mana dahulu kalian sudah berada di tepi jurang neraka. Maksudnya sedikit lagi jatuh di neraka. Fa'anqadhakum minha. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kalian darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada kalian supaya kalian mendapatkan petunjuk. Jadi pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan akan nikmat persaudaraan karena iman, ya, persaudaraan karena Islam. Maka siapa yang di atas tauhid dan sunnah, ya, maka dia merupakan saudara kita, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di surah Al-Imran, ya, bukan Al-Anfal, Al-Imran ayat 103. Ya, sekarang di surah Al-Anfal ayat 62 hingga 63. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Dialah yang
ayyadaka binasrihi, dialah yang menguatkan engkau dengan pertolongannya. Wabil mu'minin, dan menguatkan engkau dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati orang-orang yang beriman. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, seandainya engkau menginfakkan semua yang di bumi, ma allafta baina qulubihim, engkau tidak akan mampu menyatukan hati mereka. Artinya persatuan di atas keimanan, ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Jalla wa Ala menyuruh untuk mengingat akan nikmat tersebut. Ya, menyuruh untuk mengingat nikmat tersebut, di mana ada kabilah besar di Madinah, ada suku Aus dan suku Khazraj, yang mereka tidak pernah berdamai, yang mereka ratusan tahun berperang. Tapi dengan datangnya Islam, dengan mereka menjadi orang-orang yang beriman, menegakkan tauhid dan sunnah, maka dahulu mereka saling berperang, saling bertikai ratusan tahun. Dengan Islam maka mereka menjadi bersaudara. Maka itulah hakikat persaudaraan. Hakikat persaudaraan yaitu persaudaraan karena iman, persaudaraan karena tauhid, persaudaraan karena sunnah. Ya, siapa yang di atas tauhid dan sunnah, maka dialah saudara kita yang sesungguhnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama Islam, sesama iman. Ya, semakin dia di atas tauhid dan sunnah, maka semakin dia cintai. Ya, semakin kuat, semakin erat persaudaraan. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan percontohan atau perumpamaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling menyayangi, ya saling mengasihi, ya saling dekat, maksudnya saling bersaudara, itu seperti al-jasad al-wahid, seperti satu jasad. Seperti satu jasad. Kalau sebagian tubuh ini merasakan sakit, maka seluruh tubuh itu akan memberikan pengaruh seperti tidak bisa tidur dan demam atau panas. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran akan perumpamaan orang yang bersaudara karena iman, ya karena sunnah. Maka bila ada sebagian tubuhnya sakit, maka tentunya tubuh yang lain akan memberikan pengaruh seperti tidak bisa tidur, ya seperti demam atau panas. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang beriman. Ya, mereka itu bagaikan satu tubuh. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya, maksudnya orang-orang yang beriman itu kal bunyan, seperti satu bangunan. Ya, seperti satu bangunan, artinya bangunan itu ya saling mengikat antara satu dengan yang lain. Ya, antara pondasi, antara tiang, antara pengikat-pengikat di atasnya, antara tiang atap dan dinding, ini semuanya saling menguatkan dan saling melengkapi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
orang yang beriman itu seperti bangunan, ya mereka saling menguatkan. Dan Nabi SAW memberikan contoh wasyabbaka baina asabihi, maka beliau menyilangkan antara jari jemarinya. Dia syabbaka seperti ini ya, syabbaka baina asabihi, artinya menunjukkan mereka kompak, mereka saling menguatkan, ya mereka saling menguatkan sebagaimana bangunan, ya dia tidak akan berdiri tanpa ada bagian-bagiannya, ya bagaimana fondasi dia berfungsi sebagai fungsinya, bagaimana tiang, bagaimana atap, maka setiap bagian darinya itu berfungsi pada tempatnya, saling menguatkan. Maka itulah perumpamaan orang-orang yang beriman, ya perumpamaan orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslim akhul muslim, la yadlimuh, wa la yakhdhuluh, wa la yahkiruh. At-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi 3 marrat. Bihasbi amri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haram, damuhu wa irduhu wa maluh. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, Muslim itu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka jangan ia zalimi, jangan ia rendahkan, jangan ia kucilkan. Takwa itu di sini. Nabi SAW mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Maksudnya takwa itu di hati. Nabi SAW mengisyaratkan 3 kali. Maka cukuplah seorang dikatakan melakukan kejelekan, ya cukuplah seseorang dikatakan dia jelek, yaitu dia meremehkan saudaranya muslim. Dia meremehkan, dia merendahkan saudaranya muslim. Kata Nabi SAW, setiap muslim itu bagi muslim yang lain itu haram darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Hadits riwayat Muslim. Dan juga Nabi SAW bersabda, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling membelakangi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang tidak saling membenci, yang tidak saling hasad, yang tidak saling membelakangi, tapi mereka bersaudara. Jadi persaudarakan karena Islam, karena tauhid, karena sunnah, ya. Taib. Kemudian bahasan berikutnya yaitu keutamaan al-ukhuwah al-islamiyah, keutamaan persaudaraan karena Islam. Ya, kira-kira manfaat apa yang bisa ia rasakan ketika dia bersaudara karena Islam, ya, karena iman. Yang pertama adalah dia akan merasakan manisnya iman. Ya, dia akan merasakan manisnya iman. Kata Nabi SAW, Thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayhibbal mar'ata la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda ilal kufur ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrah ayyuqdhafa finnar. Hadits riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, ada 3 golongan manusia, ya siapa yang ada 3 golongan manusia yang merasakan manisnya iman. Jadi ada 3 golongan orang yang merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah orang-orang yang Allah dan Rasulnya paling ia cintai. Adalah orang-orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, artinya kecintaan dia atau yang paling dia cintai dari semua yang dicintainya adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini yang pertama. Ya, dan tentunya cinta itu adalah dengan mengikuti yang kita cintai. Kalau dia cinta Allah berarti dia ikut dengan apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau dia cinta Rasul, tentunya dia ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maka dia mencintai seseorang, ini yang kedua ya. Dia mencintai seseorang, maka dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Maka bukan karena kepentingan, bukan karena dunia, ya bukan karena kepengurusan, ya bukan karena, tapi dia cintai karena Allah. Bila dia ahli tauhid, bila dia ahli sunnah, ya maka dia cintai. Dia cintai karena Allah. Allah cinta dengan ahlu tauhid, Allah cinta dengan ahlu sunnah, maka dia mencintainya. Maka dia mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia mencintai seseorang karena Allah azza wa jal. Ya, Allah cinta dengan ahli tauhid, Allah cinta dengan ahlu sunnah, maka dia pun cinta kepadanya. Berarti cintanya itu atas dasar cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa-apa yang Allah cintai, dia pun cintai, dan apa-apa yang Allah benci, dia pun membencinya. Yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufur. Dia benci kembali kepada kekafiran. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah menyelamatkan dia, ya, atau setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia, sebagaimana bencinya ia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini tiga golongan manusia yang merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah orang-orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang paling ia cintai kecuali Allah dan Rasulnya. Yang kedua berkaitan dengan cintanya atas dasar Allah. Dia cinta karena Allah. Apa-apa yang Allah cintai, maka dia pun cintai. Allah cinta ahli tauhid, maka dia pun mencintai ahli tauhid. Dari manapun dia, bagaimanapun keadaannya, maka dia mencintai ahli tauhid, dia mencintai ahli sunnah. Iya. Dan yang ketiga yaitu dia benci dengan kekufuran. Dia benci dengan kekufuran, kesyirikan, ya sebagaimana ia benci bila dilemparkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, mereka itu atau orang-orang yang mewujudkan al-ukhuwah, persaudaraan Islam, persaudaraan karena iman, maka mereka akan berada di bawah naungan cinta dan cinta Allah azza wajal, dan akan berada di bawah lindungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, aina al-mutahabbuna bi jalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Hadits riwayat Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku. Artinya cintanya atas dasar Allah azza wa jal. Apa yang Allah cintai, dia pun cintai. Siapa yang Allah cintai, dia pun cintai. Kata Allah jalla wa ala, ainal mutahabbuna bi jalali. Di mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku. Ya, al-yauma udhilluhum fi dhilli, maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, saya akan menaungi mereka fi dhilli, pada naunganku. Pada hari la dhilla illa dhilli, pada hari tidak ada naungan kecuali naunganku. Dan juga dalam hadits riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Sesungguhnya ada seorang lelaki yang berkunjung kepada saudaranya di daerah lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim untuk melihat orang tersebut di perjalanannya. Maksudnya Allah mengirim malaikat untuk melihat orang tersebut, mengawasi orang tersebut dalam perjalanan menuju kepada saudaranya. Falamma ata alaih,
Tatkala ia sampai kepada saudaranya, qala aina turid? Maka berkatalah yang mengawasi ini malaikat, qala uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin menjumpai saudara saya di daerah ini. Ya, di daerah ini. Kata malaikat, qala hal laka alaihi min ni'matin tarbuha? Apakah engkau punya barang-barang yang engkau akan urus di sana? Maksudnya mau diambil atau diurus? Ya. Qala la, tidak ada. Ya. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Tidak ada yang membuat saya berangkat ke sini melainkan karena saya mencintainya karena Allah azza wa jal. Ya, maksudnya dia orang yang beriman, dia orang yang benar Islamnya, maka atas dasar itu dia mengunjungi saudaranya. Maka malaikat tersebut mengatakan, ya, menyamar dalam bentuk seseorang, dia mengatakan, fa inni rasulullahi ilaik, sesungguhnya saya ini adalah utusan Allah kepadamu, bi annallaha qad ahabbak, bahwasanya Allah telah mencintaimu, kama ahbabtahu fihi, sebagaimana engkau telah mencintainya, ya, sebagaimana engkau telah mencintainya, yaitu nampak pada engkau berangkat menuju ke suatu desa hanya karena mengunjungi orang yang beriman, ya, orang yang berislam, ya, maka Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut menyampaikan bahwa Allah telah mencintainya. Jadi mereka akan mendapatkan cinta Allah Azza wa Jal, dan mereka akan dinaungi di bawah teduhan arsy Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah nadahu munadin bi an tibta wa taba mamsyak wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit. Ya, dia jenguk, ya, padahal enggak ada hubungan nasab, enggak ada hubungan keluarga, ya, enggak ada hubungan kerjasama pekerjaan, ya, tapi karena dia orang yang beriman, orang yang berislam, dia menegakkan tauhid dan sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'ada maridan, siapa yang menjenguk orang sakit, auzaran akhan lahu fillah, atau dia mengunjungi, ya, dia ziarah kepada saudaranya karena Allah, ya, saudaranya karena Allah, maka akan ada yang memanggil, ya, akan ada suara yang memanggil bi antibta, bahwa engkau telah berbuat baik, wa taba mamsyak, dan sudah bagus jalanmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau mendapatkan posisi yang tinggi di surga kelak. Taib. Hadits yang lain disebutkan dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, inna haula al-arsy manabira min nur, sesungguhnya di sekitar arsy itu ada mimbar-mimbar dari cahaya. Alaiha qaumun libasuhum nur, di situ ada kaum, ada orang-orang yang pakaiannya dari cahaya. Wa wujuhum nurun, dan wajahnya cahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada, dan mereka itu bukanlah para nabi dan bukan pula orang-orang yang mati syahid. Yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada, tapi para nabi dan para syuhada cemburu dengan mereka, artinya ingin seperti mereka ini. Artinya mereka berada di atas mimbar cahaya, pakaian mereka cahaya, wajah mereka cahaya, ya. Ya, mereka ini bukan para nabi, bukan para syuhada, tapi dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Ya. Faqalu, maka para sahabat bertanya, sifatkan kepada kami wahai Rasulullah. Ya, maksudnya sifatkan bagaimana
ciri-cirinya orang-orang itu sampai para nabi, para syuhada mereka cemburu dengan mereka ini. Qala humul mutahabbuna fillah. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, humul mutahabbuna fillah, yaitu mereka adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Al-mutaakhuna fillah, yang saling bersaudara karena Allah. Wal mutazawiruna fillah, yang saling berziarah, berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini merupakan nikmat yang besar, persaudaraan karena iman, ya, karena Islam. Ya, maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian berikutnya persaudaraan karena Allah Azza wa Jalla ini merupakan amal yang mulia yang akan mendekatkan hamba kepada Allah. Dia merupakan amalan yang mulia yang akan mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya dalam hadis riwayat Al-Mundhiri, wa qad su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an afdhalil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang iman yang paling utama. Tentang iman yang paling utama. Artinya iman bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman yang paling tinggi. Faqala an tuhibba lillahi wa tubghidha lillah. Engkau mencintai karena Allah dan engkau benci karena Allah. Jadi dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan dia membenci karena Allah. Ya, qila wa madza ya Rasulullah? Kemudian ditanyakan kepada beliau, kemudian apa wahai Rasulullah? Faqala an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik. Yaitu engkau mencintai untuk manusia sebagaimana engkau cintai untuk dirimu sendiri. Ya, untuk dirimu sendiri. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, dan engkau benci itu menimpa mereka sebagaimana hal itu engkau benci kalau menimpa dirimu. Iya. Taib. Ini berkaitan dengan persaudaraan. Dia merupakan amalan yang mulia yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat dan hak ukhuwah. Pertama, hendaknya seorang bersaudara itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena kepentingan duniawi, tapi semata-mata dia mengharapkan ridha Allah, dia mengharapkan imbalan dari Allah Jalla wa Ala, karena banyak manfaat ukhrawi, ya, manfaat di akhirat kelak ketika dia menjaga persaudaraan. Ya, tentunya di dunia juga dia akan rasakan. Yang kedua adalah hendaknya tercipta saling tolong menolong. Ya, menjaga sifat saling tolong menolong. Ya, dalam keadaan suka ataupun tidak, dalam keadaan suka maupun tidak, ya, mudah maupun susah, maka dia berusaha untuk menolong saudaranya. Ya, menolong saudaranya. Ya. Kemudian yang ketiga, memenuhi hak yang umum, ya, dalam persaudaraan. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau berjumpa, ya, engkau mengucapkan salam kepadanya. Ya, engkau memberikan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka engkau memenuhi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, maka engkau memberikan nasihat padanya. Wa idza atasha fahamidallaha. Kalau dia bersin lantas memuji Allah Subhanahu wa taala, fasammithu.
maka engkau balas ucapan tersebut ya dengan yahdikumullah wa yuslihu balakum ya wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit maka engkau jenguk ya, kalau dia sakit maka engkau jenguk, wa idza mata fa'atba'hu, kalau dia mati maka hendaknya engkau mengurus atau mengantar jenazahnya. Ini sifat yang mulia dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang memenuhi hak umum dalam persaudaraan karena Islam, yaitu kalau berjumpa memberikan salam, ya kalau diajak dipenuhi undangannya, ya kalau diminta memberikan nasihat maka dia beri nasihat, kalau dia bersin dia mengucapkan alhamdulillah maka dia balas ya yarhamukallah wa yuslihu balakum, kalau dia sakit maka dia jenguk, kalau dia meninggal maka dia urus jenazahnya atau dia mengikuti pengantaran jenazahnya. Kemudian pembahasan berikutnya yaitu sebab-sebab kuatnya persaudaraan. Sebab-sebab kuatnya persaudaraan. Ya. Yang pertama adalah yaitu saling menebarkan salam. Saling menebarkan salam. Yang kedua saling ziarah, saling berkunjung. Ya, saling ziarah atau saling berkunjung. Yang ketiga saling memberi hadiah, ya saling memberi hadiah. Yang keempat saling menjenguk, ya yang sakit dijenguk, yang meninggal ya ikut dalam kepengurusan jenazahnya atau mengiringi jenazahnya. Ya, ini yang keempat. Yang kelima saling mendoakan dengan kebaikan. Ya, saling mendoakan dengan kebaikan. Yang keenam yaitu saling menasihati. Ya, saling menasihati dengan nasihat yang baik. Ya, dengan nasihat yang baik. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya sebab-sebab retaknya persaudaraan. Sebab-sebab retaknya persaudaraan. Yang pertama adalah hasad. Yang pertama adalah hasad. Dan tentunya hasad ini setiap orang akan tertimpa penyakit hasad. Artinya itu merupakan bawaan manusia. Dia akan hasad. Dia akan hasad. Hanya saja manusia itu macam-macam. Ada yang membuktikan hasadnya dan ada yang melawan hasadnya. Karena pasti terbetik di hatinya hasad kepada saudaranya. Maka ada yang menerima bisikan hatinya dan ada yang melawannya. Ada yang melawannya. Yang jelas ini merupakan bawaan dari hati manusia, akan ada sifat hasad padanya. Hanya ada yang menerima bisikan hati tersebut dan ada yang tidak menerimanya, maksudnya dia melawan atau dia menolak dari bisikan-bisikan dirinya untuk hasad. Ya. Kemudian yang kedua yaitu marah. Yang kedua yaitu marah. Ya maksudnya marah yang ya bukan karena Allah Azza wa Jalla, yaitu dia marah karena agama Allah, ya direndahkan, dihinakan, tapi dia marah karena urusan dunia, ya dia mudah marah, ya maka ini merupakan sebab-sebab retaknya persaudaraan, ya karena mudah marah, ya. Kemudian yang ketiga yaitu ghibah, ya ghibah, gosip, ya kan, ghibah atau gosip. Ya, namimah, maksudnya adu domba, ini juga termasuk sebab besar dalam retaknya persaudaraan. Karena ghibah, ya, gosip, adu domba, ya, ini sekarang ya mengerikan dengan adanya kecanggihan teknologi semakin mudah, ya, ghibah, ya, gosip, adu domba dan semisal itu. Maka ini merupakan sebab retaknya persaudaraan. Kemudian yang keempat yaitu dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat. Ya, kemudian yang kelima yaitu buruk sangka. Ya, yaitu buruk sangka. Hendaknya kita mendahulukan baik sangka, kita mencarikan alasan yang benar, alasan yang baik. Kita mendahulukan buruk sangka terhadap
saudara kita. Kemudian yang keenam, yaitu termasuk sebab retaknya persaudaraan adalah mencari-cari aib, ya, atau kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Ya, wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling memata-matai. Ya, wala yaktab ba'dukum ba'dha, dan janganlah saling menggibah. Ya, jangan saling memata-matai dan jangan saling menggibah. Karena ini sebab besar retaknya persaudaraan. Yang ketujuh yaitu menzalimi. Ya, berbuat zalim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tadzalamu, dan janganlah kalian saling menzalimi. Janganlah kalian saling menzalimi. Maka berarti agar terhindar dari retaknya persaudaraan berarti meninggalkan hasad, ya, senantiasa melatih untuk bersabar, tidak gampang marah. Kemudian meninggalkan ghibah, tidak berucap kecuali yang benar, ya, tidak menceritakan kejelekan orang lain, ya, tidak mengadu domba, ya. Yang keempat, dia meninggalkan dosa dan maksiat. Yang kelima, senantiasa dia berbaik sangka, dia meninggalkan buruk sangka. Dan yang keenam, dia tinggalkan mencari-cari aib orang lain, tapi dia sibuk dengan aib dirinya. Dia sibuk dengan aib dan kesalahan dirinya. Kemudian yang ketujuh, dia tinggalkan kezaliman dengan dia berbuat adil. Dengan dia berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Ya, dengan dia berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Ya, ini mungkin yang bisa kita jelaskan pada kesempatan sore hari ini tentang nikmat persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita di atas ukhuwah al-islamiyah, al-ukhuwah al-imaniyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan menguatkan persaudaraan kita karena Islam dan karena iman. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.